Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Moloy di channel Med TV. Di video kali ini saya ingin membahas tentang definisi dan notasi dan komponen-komponen yang ada pada vektor. Oke, langsung saja definisinya. Vektor ini adalah sebuah besaran ya, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi vektor itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor bisa digambarkan seperti ini. Ya, memiliki nilai yaitu artinya memiliki panjang vektor ini sebagai nilainya, dan memiliki arah. Nah, ini tanda panahnya, arahnya ke sini. Terus vektor juga bisa kita berikan notasi ya, atau penulisan. Ini misalkan A, di sini B, seperti ini. Atau bisa kita kasih notasi seperti ini. Ini misalkan vektor U dengan tanda panah di atasnya seperti ini. Jadi penulisan vektor kita bisa tulis seperti ini, vektor AB, atau bisa kita tulis vektor U seperti ini. Kemudian kalau ada vektor lagi seperti ini, misalkan ada vektor PQ ya. Vektor PQ yang besarnya sama ya, besarnya sama dan arahnya sama. Maka kita bisa tulis vektor AB sama dengan vektor PQ. Tapi kalau ada satu vektor lagi misalkan yang seperti ini, yang panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Misalkan ini vektor KN. Maka ini bisa kita tulis vektor AB sama dengan minus vektor KN, karena arahnya berlawanan dengan vektor AB. Lalu yang perlu kita tahu istilah-istilahnya, titik yang di A, di P, sama di K ini disebut titik awal atau titik pangkal. Ini disebut titik awal atau titik pangkal, sama ya. Ini titik awal atau titik pangkal. Nah, yang di titik B atau di titik KN atau di titik Q, nah di sini Q-nya ini disebut titik ujungnya, titik ujung vektor, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan menulis komponen-komponen vektor. Nih, kita hapus dulu. Misalkan ada sebuah garis kotak-kotak seperti ini ya. Ada garis kotak-kotak seperti ini, dan di dalamnya ada garis vektor.
dan di dalamnya ada garis vektor seperti ini. Ini kita kasih nama A, B, lalu ada vektor lagi seperti ini. P, Q. Maka komponen-komponen yang ada di vektor AB ini kita bisa tulis seperti ini. Yang pertama kita lihat mulai dari titik pangkalnya ya. Titik pangkalnya dia ke B ini ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau ke kanan itu tandanya positif, ke kiri itu tandanya negatif. Begitu juga kalau ke atas tandanya positif, kalau ke bawah tandanya negatif. Nah, sekarang kita lihat vektor AB ini dari A ke B, dia ke kanan ya, ke kanan 2 kotak, 1, 2 kotak, maka kita tulis 2. Nah, tanda positif biasa tidak ditulis ya. Terus dari A ke B dia naik ya, naik 1 kotak. Nah, kalau naik berarti ke atas nih, ke atas berarti positif, kita tulis 1. Sekarang yang PQ, vektor PQ, kita lihat dia ke kiri atau ke kanan. Dari P ke Q, dia ke kanan 2 kotak ya, 2 kotak berarti 2. Lalu dari sini dia ke bawah ya, ke bawah 3 kotak. Nah, kalau ke bawah negatif, jadi kita tulis negatif 3 seperti ini. Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya, 2,1. Nah, kurungnya seperti ini ya. Ini juga bisa ditulis seperti ini, 2,-3. Atau bisa ditulis juga seperti ini, 2i ditambah 1j. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ini juga bisa ditulis seperti ini, 2i min 3j. Jadi I ini mewakili ke kiri atau ke kanan 2 satuan, J ini mewakili ke atas atau ke bawah. Kalau min 3 berarti ke bawah 3 satuan. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini disebut vektor di R2 ya. Ini disebut vektor di R2. Artinya dia di dimensi 2 ya, di dimensi 2. Kemudian kalau seandainya ini di dalam bidang koordinat ya. Ini di bidang koordinat, misalkan ini Y, di sini sumbu X misalkan. Berarti mulai dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kalau kita buat dalam koordinat ya, dalam koordinat titik A ini kita bisa tulis koordinatnya 1,3 ya, 1,3. Lalu titik B kita tahu koordinatnya 3,4. Nah, kalau kita mau cari komponen dari vektor AB ini kita juga bisa carinya. Kalau di dalam koordinat kita bisa carinya si
koordinat B tinggal dikurang koordinat A, seperti itu. Coba kita hitung ya, hasilnya sama gak dengan ini. B-nya, koordinat B-nya 3, 4. Dikurang koordinat A-nya 1, 3, 1, 3. Nah, kalau kita hitung 3 dikurang 1 itu 2 ya. 4 dikurang 1, 4 dikurang 3, 1. Nah, seperti ini. Sama ya. Seperti itu. Nah, yang begitu juga yang PQ ya. Vektor PQ ini kita kalau dikasih tahu koordinatnya, kita bisa cari Q dikurang P. Koordinat Q itu 6,1. 61 dikurang koordinat si P 4,4. Maka kalau ini dikurang 6 dikurang 4 2, 1 dikurang 4 min 3, seperti ini. Jadi bisa dilihat, hanya dilihat saja dia ke kiri berapa, ke kanan berapa, naik berapa, itu bisa ditulis langsung. Ini juga bisa lihat ke kiri ke kanannya, ditulis langsung. Bisa juga pakai seperti koordinat ini ya, dari A ke B, vektor AB berarti tinggal B dikurang A, koordinat B dikurang koordinat A, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau menggambar vektor di R3 ya, vektor di R3. Ini kita hapus dulu. Menggambar vektor di R3 di ruang 3 dimensi ya. Di ruang 3 dimensi berarti dia ada seperti ini. Nah, ini kita biasanya ya, umumnya ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, biasanya seperti ini. Jadi yang X ini kalau ke depan nih positif, yang Y kalau ke kanan positif, yang Z kalau ke atas positif. Nah, maka kalau kita tulis misalkan vektor U-nya ini 3, 2, 4 misalkan ya. Berarti ini mewakili X, Y, Z, atau ditulis seperti ini, 3I tambah 2Z tambah 4Z. Nah, ini mewakili X, Y, Z ya. Oh, ini K ya, sorry. Ini K, I, J, K. Nah, ini mewakili X, mewakili Y, mewakili Z. Jadi kita lihat 3I, berarti X-nya 3 nih. Kalau 3 berarti kalau positif ke depan. Anggaplah 3-nya di sini ya, 3. Kemudian yang Z-nya, yang J-nya 2. 2J ini mewakili Y. Berarti 2 ke sini. Nah, kemudian yang K-nya 4 nih. K-nya ini mewakili Z. Nah, 4 di sini. 4 ke atas ya. Nah, terus kita tinggal bikin seperti kita bikin balok ya, seperti kita bikin balok seperti ini. Kita hubungkan, nah seperti kita bikin balok. Yang dimaksud vektor U itu dia dari sini ke garis ini. Kita ganti warna merah ya. Ke sini. Nah, ini vektor U. Atau untuk lebih jelas ya, ini gambarnya kurang begitu kelihatan.
Atau untuk lebih jelas kita gambar dulu baloknya ya. Kita gambar dulu baloknya. Tiga, dua, empat. Gambar dulu baloknya seperti ini. Nah, baru kita bikin koordinatnya nih. Ini sebagai Z, ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Lalu kita tinggal X-nya 3, berarti di sini 3, terus J-nya 2, berarti ini mewakili Y, di sini 2, terus ini 4, di sini 4. Di sini 0, 0, 0 ya. Nah, berarti vektor U-nya itu seperti ini. Ya, ini ukurannya nggak pas ya. Ini terlalu panjang yang duanya ya. Nanti bisa disesuaikan. Yang penting cara menggambarnya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Di akhir video ada latihan, selamat mengerjakan.